Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous bien? Buat yang mau mendukung channel YouTube Oprah Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Kenapa tulisan dan bacaan beda? Kok nggak sama? Kita lihat tulisannya apa, bacanya gimana gitu kan? Nah, ini yang mau saya ulas buat teman-teman sekalian. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian, poin-poinnya, triknya, kuncinya, tipsnya yang jitu, yang mantap nih. Kalau teman-teman mau punya kemampuan membaca secara mandiri, jadi bisa baca otomatis dengan benar atau mayoritasnya itu akan benar gitu. Oke lah. Masih belajar mungkin kadang-kadang salah, kadang-kadang mikir dulu, tapi setidaknya nanti kalau udah lancar itu akan bisa baca otomatis dengan benar, langsung nggak mikir panjang lagi gitu. Yang pertama, mulailah belajar dari les alphabets français. Mulailah belajar dari alfabet bahasa Prancis. Sebagian pembelajar bahasa Prancis di Indonesia itu materi pertamanya apa? Perkenalan diri, se présenter. Udah suruh langsung baca bonjour, langsung ngomong bonjour, padahal teman-teman tuh belum tahu cara menganalisis bacaan. Maka itu kalau menurut Opera nih itu sorry mori kurang ideal. Alfabetnya dulu dipelajarin, ketahui dulu abjadnya. Ini aja bacanya les alphabets français, padahal tulisannya les alphabets français. Loh, tadi bukannya si Francis ada tanda aksennya, apa tuh yang kayak angka 5 tanpa kepala atau kait itu? Iya, ini dia nih bocorannya untuk teman-teman sekalian. Kalau kita menulis dengan huruf besar, huruf kapital, itu si tanda aksen itu tidak wajib. Kalau huruf kecil harus, ya. Kalau huruf besar enggak. Jadi boleh ditulis pakai tanda aksennya, boleh juga tidak. Nah, saya kasih contoh dulu. Ini nama sebuah kota. Ini yang masih bacaannya sesuai dengan alfabet. Libre. Jadi sesuai itu. L-I-B-R-E. Sesuai dengan alfabetnya. Enggak tadi kayak Belgia kan jadi E. Ini kan enggak gitu ya. L-I-B-R-E. Huruf E apa? V-I-L-L-E. Boleh juga double L. Double L itu ya. Ini dibacanya Libreville. Libreville. Masih rada sesuai teori alfabet ini. Libreville adalah ibu kota salah satu negara frankofon di dunia ini, yaitu Gabon. Bahasa Indonesia dibaca Gabong. Di mana Gabong itu terletak? Gabong itu adalah negara di benua Afrika. Rada di tengah tapi sisi baratnya itu. Bertetangga dengan negara Kongo yang juga frankofon, ya. Libreville. Ininya dibacanya Gabong, ada on-nya, ong. Nah, e di ujung samar-samar, maka seolah-olah berakhir di l ini, Libreville. Tapi setidaknya bacanya masih cukup sesuai alfabet. Mulai dulu belajar dari yang masih sesuai alfabet bacanya. Contoh lainnya apa? Nature, U. Alam, nature gitu. Nah, sesudah teman-teman belajar alfabet, kenali tanda-tanda aksen. Ini tips yang keduanya nih, langkah yang keduanya. Les accents. Ya, ini bacanya les accents. Tanda-tanda aksen. Nih, apa bedanya ketika si tanda aksennya pada huruf E itu dia ke atas? Gimana kalau yang ini yang ke bawah? Gimana kalau ini bentuknya tuh adalah topi ulang tahun? Ayo. Si C ini kalau ada kaitnya tuh nama aksennya apa? Bunyinya jadi apa? Apa bedanya ini semua nih gitu. Si E ketika begini gitu. C-nya ini apa bedanya dengan kalau C biasa? Ayo. Lalu lihat ini ya, I-nya ada 2 titik di atasnya, bukan I biasa. Ini namanya apa? Kenali dulu nama-namanya. Ketahui dulu perbedaan bunyinya. Itu adalah kuncinya gitu loh. Jadi teman-teman bisa tahu, oh ini harus dibunyikan S misalnya gitu. Nah, kemudian ada
Lihat, dua huruf yang menempel. O, E. Ayo. Nah, dua bahasan utama ini, dua tahapan pertama ini saya udah bahas nih. OPK udah bikin videonya. Jadi teman-teman tonton tuh dari awal videonya OPK itu. Dimulainya dari les alphabets français dulu, lalu ada nih les accents-nya. Jadi benar-benar kalau OPK tuh memandu teman-teman, baik yang kursus di OPK maupun yang nonton dari YouTube ini, caranya untuk bisa membaca secara mandiri. Makanya OPK nggak langsung ke perkenalan diri dengan segala macam keribetan tulisan dan bacaan yang berbeda. Itu nggak dipandu dulu supaya bisa baca yang benar. Gitu. Nah, kemudian kunci yang ketiga, tahapan terakhir yang perlu teman-teman lalui sebelum bisa membaca tahsis-sus, ngomong tahsis-sus itu ini nih. Pelajari teori-teori pelafalan, les théories de prononciation, the theories of pronunciation. Ini dulu 1, 2, 3. Ini dulu, jangan langsung ke bonjour-nya itu. Saya bukannya mematahkan semangat teman-teman untuk langsung praktek, tapi supaya teman-teman praktek ini udah paham, ngerti kenapa dibacanya gitu. Karena bacaan yang beda dari tulisannya itu ada penjelasannya. Saya punya murid nih ya di OPK. Dia cerita ke teman-temannya belajar di OPK itu begini loh gitu. Ada teori pelafalannya. Terus teman-temannya murid saya itu malah heran. Yang benar emang ada teorinya? Ya ada. Kenapa dibacanya accent français? Le tapi masih nyambung lagi les accents. Ini les accents. Jadi Z bunyinya di sini enggak. Les teori itu ada penjelasannya gitu loh. Ya, jadi pahami dulu itu gitu. Nih lihat, saya kasih berapa contoh nih. Nah, ini yang negara Prancis nih ya. Negara Prancis beda dengan Français. Français itu tadi saya udah kasih penjelasannya French gitu. Kalau ini adalah yang negaranya. France, berarti France. Ada R tadel, AN berbunyi ong, C ketemu E bunyinya juga S, tapi E-nya samar-samar, jadi France. Kemudian bandingkan dengan yang ini. Ini otomatis teman-teman bacanya Kanada. Ini juga salah satu negara yang berbahasa Prancis. Kalau Kanada ini juga berbahasa Inggris selain berbahasa Prancis. Ya. Kanada. Nah, berpikirlah kritis. Bukankah ini juga ada AN? Sama dengan si France. Kenapa tapi dibacanya nggak jadi ong juga? Kalau kita konsisten dengan bacaan, dengan harusnya kan ini ong. Nah, kenapa? Jawabannya adalah karena AN-nya terpisah penggalan. Jadi belajar teori pelafalan itu tidak cukup sekedar tahu kombinasi huruf ini itu bunyinya apa. Itu ada penjelasannya dan OPK sudah ada bikin videonya teori pelafalan. Ditonton langsung, cari, kepoin. Ya, itu video di awal-awal juga. Saya kasih deh linknya tuh ya di description box untuk 3 ini. Nah, terpisah penggalan, maka teori pelafalannya itu batal. Jadi teman-teman harus tahu teori pelafalan, kemudian harus bisa membedah kata. Penggalannya tuh gimana gitu loh. Maka yang terpisah penggalan, teori pelafalannya batal. Itu poinnya untuk teman-teman sekalian. Maka dibacanya jadi Kanada. Karena kalau kong ada mungkin nggak enak gitu. Jadi ini penggalnya Kanada. Gitu. Oke. Kanada adalah negara di mana saya lahir. Oke. Kalau Belgia tadi, Belgia itu adalah negara di mana saya pernah studi. Makanya saya jadi bisa berbahasa Prancis dan butuh berbahasa Prancis antara lain karena akan ke Belgia pada waktu itu. Gitu. Oke, ini dibacanya Kanada. Berikutnya ini 3 contoh terakhir nih ya. Si nama Martin ini dibacanya Machtang. Dibacanya Machtang. Oke. Saya punya teman orang Frankofon dari Belgia itu namanya Machtang. Oke. Si Martin ini yang dibacanya Machtang ini adalah nama Martin untuk orang yang laki-laki. Kenapa dibacanya Machtang? Karena ini ada kombinasi IN. Tulisannya IN kita bacanya ang. Nah loh, emang teori pelafalannya gitu. Dibacanya ang. R-nya cadel, maka Machtang. Bukan Martang, tapi Machtang. Itu kalau mantap, R-nya cadel. Oke. Machtang. Nah, kemudian ada yang ini, Martine. Ini yang perempuan. Jadi kalau yang perempuan
yang bernama kurang lebih Martin itu ya ini. Di bahasa Perancisnya dibacanya Martin. Jadi kalau yang kita dengar Martin di bahasa Perancis itu cewek, bukan cowok. Yang cowok Mahtang gitu. Dari mana bisa dibacanya Martin? Ini lihat ada IN. Bukankah harusnya ang? Ayo berpikir kritis teman-teman sekalian. Kenapa nggak berbunyi? Itu ya sama kayak ini, terpisah penggalan. Jadi kalau terpisah penggalan batal. Si N-nya ini buat nemenin si E yang bunyinya samar-samar kayak ini tadi France gitu. Makanya jadi Martin karena E-nya samar-samar, jadi nggak Martine. Ini aja udah nggak persis ini kalau libre, tapi mirip dan ini tuh ujungnya itu samar-samar. Jadi teman-teman udah harus terbiasa juga. Oh berarti kalau E di ujung itu samar-samar, bunyinya nggak begitu jelas. Martin France ada sedikit lah. Martin France, Libreville ada sedikit gitu. Martin, oke, tulisannya Martine. Ada juga orang yang namanya Martina, tapi biasanya Martina itu bukan orang Frankofon, itu orang yang berbahasa Jerman biasanya, Germanofon. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nih, Tintin, komik terkenal berbahasa Prancis. Dari mana? Dari Belgia. Belgia adalah salah satu negara komik yang ngetop gitu ya. Oke, Tintin dibacanya apa bahasa Prancisnya? Ayo, saya kasih waktu nih, ayo mau coba baca. Tang-tang. Dari mana tang-tang? Ya ini IN-nya tidak terpisah penggalan, maka tang-tang baru tulisannya Tintin gitu. Ya. Ini dibaca tang-tang bukan karena ini punya Prancis, ini punya Belgia, dan Belgia adalah salah satu negara berbahasa Prancis di dunia. Tang-tang bacanya gitu. Kalau orang Prancis yang membaca gimana? Sama aja dibacanya tang-tang karena bahasa Prancis itu memang milik berbagai negara, banyak negara di dunia ini, di Gabon, di Kanada, di Prancis, di Belgia, dan masih banyak lagi negara yang juga berbahasa Prancis. Jadi jangan ragu-ragu pakai bahasa Prancis di berbagai negara, itu memang iya, betul, itu fakta, itu bukan mitos. Oke, selamat mengikuti panduan ini, semoga teman-teman terbantu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar apa pertanyaannya. Kalau suka dan video ini tentunya kasih like-nya dong, yuk. Jangan lupa bantu ya, solider, bantu teman-teman yang lain juga belajar bahasa Prancis. Kasih nih video ini, channel itu Oprah Prancis ini nih, rekomendasikan buat mereka supaya mereka juga bisa terbantu sebagaimana teman-teman terbantu pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, semangat. Yuk, yang belum subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi tiap kali ada video baru, materi baru, teman-teman nggak kelewatan. Sampai ketemu di bahasan-bahasan yang lain. A bientôt.